Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Saya akan menjelaskan bentuk-bentuk dari panggul. Ini yang pertama ada ginekoid, yaitu panggul yang bentuk panggul paling umum menyerupai mangkuk jika dilihat dari atas. Yang pertama. Terus ada android, yaitu bentuk panggul yang menyerupai segitiga atau hati karena bagian depannya itu sempit. Di sininya itu sempit. Jadinya seperti segitiga. Yang ketiga ada antropoid. Ini antropoid bentuk depannya lonjong menyerupai telur. Nih, kayak lonjong seperti telur. Lalu yang terakhir platypeloid ini. Itu bentuknya oval memipih. Nih, dia kayak memanjang dan memipih, kecil, mengecil. Panggul terdiri atas dua bagian, yaitu ada yang panggul lunak dan keras. Terus panggul dibagi menjadi 4. Ada tulang koksae, sakrum, dan koksigis. Tulang koksae dibagi menjadi 3 bagian. Ada ilium, ischium, sama pubis. Ilium terbagi menjadi beberapa bagian. Yang ini ada crista iliaca. Yang ini ada spina iliaca anterior superior. Yang ini ada spina iliaca anterior inferior. Terus yang belakang, yang ini ada spina iliaca posterior superior. Yang ini ada spina iliaca posterior inferior. Terus ischium terbagi menjadi beberapa bagian. Yang ini seperti mangkok, ada acetabulum. Ini ada foramen obturatorium. Ini tuber ischiadica. Ini ada spina ischiadica. Kemudian yang melengkung ini ada ischiadica mayor, dan yang melengkung kecil ini ada ischiadica minor. Lanjut pubis. Di sini ada ramus superior osis pubis. Terus di bawahnya ada ramus inferior osis pubis. Terus di sini ada simpisis pubis. Di sini ada arcus pubis. Selanjutnya ada di sakrum. Ini ada promotorium. Terus ini yang berlubang ada foramina sacralia anterior. Terus di sini ada koksigis. Ini yang terdapat lajur atau linea terminalis yang memisahkan panggul besar dan kecil. Terus dan di sini yang menghubungkan tulang sakrum dan ilium, yaitu articulatio sacra iliaca. Nih, sekarang kita membahas tentang genitalia eksternalnya. Kita mulai dari mons pubis. Mons pubis ada gunakan jaringan lemak yang menutupi tulang kemaluan. Selama masa pubertas, bagian ini mulai tumbuh rambut. Mons pubis mengandung kelenjar sebase. Ini yakni kelenjar yang menghasilkan minyak. Kelenjar ini juga mengeluarkan fenomen yakni zat kimia untuk menyuksi ini ya, mons pubis. Ini ada klitoris, tempat terangsangnya wanita nih. Klitoris, tempat terangsangnya wanita. Organ ini sebetulnya merupakan kelenjar yang terbelah menjadi 2 nih. Kelenjar ini ada 2, ini ada yang kecil dan ada yang besar di depannya. Ketika seorang wanita terangsang, klitoris dapat membesar. Dia membesar kalau dia stimulasi menghadapi sensitif. Membesar. Ini adalah organ utama yang bertanggung jawab untuk proses organisme. Nih.
pertama pada organisme wanita. Selanjutnya ini ada himen atau selaput darah. Di sini dia selaput darah. Tak semua wanita memiliki selaput darah. Bila ada, ini merupakan jaringan tipis halus yang umumnya menutupi sebagian lubang vagina. Nih, menutupi nih. Sini dia ya. Di sini di bagian di sini. Belum. Saat wanita melakukan hubungan intim, yang pertama kali selaput darah bisa terenggang atau robek. Indah. Keluarnya darah dari wanita kalau sedang berhubungan seksual pertama kali, pas ada selaput darahnya. Akan tetapi bertegang atau robeknya selaput darah juga bisa disebabkan oleh hal lain. Robeknya selaput darah itu juga bisa disebabkan oleh hal lain, seperti misalnya karena cedera atau kalian masuk organisasi pencak silat atau yang lain-lain yang bisa mengakibatkan selaput darah kalian itu pecah gitu. Itu labia minora, yang depan dari labia mayora. Bibir kecil dari bibir dalam memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi. Lebarnya juga bisa sangat kecil hingga 5 cm. Labia minora terletak tepat di dalam labia mayora. Tepat dalam labia mayora. Dan mengelilingi lubang vagina dan uretra, tempat keluarnya urin. Nih, di sini dah tempat keluarnya urin itu sendiri. Ya, nih yang putih-putih ini. Oleh karena itu disuplai oleh banyak pembuluh darah. Labia minora berwarna merah muda nih. Warna merah muda. Bila ada stimulasi seksual, pembuluh darah di bagian ini akan penuh dengan darah sehingga labia minora ini berwarna merah muda. Bila stimulasi seksualnya sendiri. Nih merah muda sendiri. Ini kita ke labia mayora, bibir besar dari vagina ini. Lipatan kulit berdaging yang membungkus dan melindungi organ reproduksi eksternal lainnya. Bagian ini merupakan bagian ini skrotum pada pria selama masa pubertas. Bagian ini juga mulai tumbuh rambut serta mengandung kelenjar penghasil keringat dan minyak. Nih di sini ya. Ini namanya labia mayora. Nih yang paling depan dari semua. Saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi wanita beserta fungsinya. Yang pertama ini ada uterus atau rahim. Ini rahim atau berfungsi untuk tempat menampung janin yang sedang tumbuh atau tempat pertumbuhan embrio. Dan juga sebagai alat tempat terjadinya menstruasi, sebagai alat tumbuh dan berkembangnya janin. Ini selanjutnya ada tuba falopi. Tuba falopi adalah saluran indung telur terletak di batas atas ligamen lebar memanjang ke samping rahim. Nih, ke samping rahim ya. Selain itu juga tuba falopi juga berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembuahan fertilisasi. Di sini. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium adalah organ berbentuk oval yang melekat pada permukaan posterior. Ini ligamentum lantum uterus oleh mesovarium. Selanjutnya kita ke cervix. Cervix ini sepertiga bagian bawah uterus, berbentuk silindris, menonjol dan terhubung. Ini cervix. Ini
terhubung dengan vagina melalui ostium uteri externum. Fungsi sendiri dari cervix adalah memungkinkan aluran darah menstruasi dari rahim ke vagina. Ini dari rahim sini turun ke vagina, tempat jalan keluarnya bayi saat melahirkan. Ini di sini tempatnya di cervix, mengarahkan sperma ke dalam rahim selama berhubungan seksual. Dari sini langsung ke dalam rahim sini, langsung ke dalam rahim, masuk dari sperma dari sini, masuk dari vagina, masuk cervix, terus rahim. Fungsinya itu memungkinkan aluran darah menstruasi. Nih darah menstruasi dari sini, dari rahim keluar ke vagina, tempat jalan dan juga tempat jalannya keluar bayi. Nih di sini ya, di sini ada cervix, bayi saat dilahirkan. Nih ini kan dari uterus atau rahim, terus keluar menuju cervix, terus ke vagina. Vagina nih, vagina ya. Terus mengarahkan sperma ke dalam rahim. Dari sperma masuk ke vagina, ke rahim selama berhubungan seksual. Nih dari vagina ini masuk ke cervix terlebih dahulu, baru ke sini ke rahim, terus masuk ke rahim dari tempat penampungan dari bayi atau sperma itu sendiri. Nih, yang terakhir ada vagina. Vagina terletak di anterior rectum dan di posterior uretra dan kandung kemih. Di sini ya. Nih, di sini. Paling depan dari semua bagian. Ya, vagina memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, hubungan seksual menerima penis. Nih, menerima penis dan ejakulasi, membantu pengangkutannya ke rahim. Mengangkut hasil ejakulasi masuk ke rahim di sini. Dari vagina sini ke rahim. Terus melahirkan. Kita akan bahas tentang otot. Jadi di otot luar, otot dasar bagian luar ada musculus sphincter ani externum. Terus ada musculus bulbus spongiosum. Musculus ini adalah musculus yang mengelilingi bagian vagina. Selanjutnya ada musculus perineal transversus superficialis. Selanjutnya ada musculus gluteus maximus. Nah, ini musculus gluteus maximus ini tempat kita melakukan penyuntikan. Kemudian terdapat otot-otot yang mengelilingi vagina bagian tengah anus, yaitu musculus idioxygis, ada musculus ischiococcygeus, dan musculus perinatransversus, dan musculus coccygeus. Kemudian ligamen sacra iliaca, ligamen ilium bali, ligamen sacrospinale, ada ligamen sacrotuberale, ada ligamen inguinale, dan yang terakhir ada ligamen pubicum superius. Panggul luar. Tujuan dari pemeriksaan panggul luar ini untuk menilai keadaan dan bentuk panggul, apakah ada kelainan dan keadaan yang dapat memperhambat jalannya persalinan. Ada 4 tahap dalam pemeriksaan panggul. Pertama, distansia spinarum, kedua distansia cristarum, ketiga conjugata eksternal, yang keempat pemeriksaan lingkar panggul. Pertama, saya akan membahas tentang distansia spinarum. Pemeriksaan yang dilakukan pada spina iliaca anterior superior, dextra dan sinistra. Jarak normal antara distansia spinarum 23 sampai 26 cm. Selanjutnya ada distansia cristarum. Nah, distansia cristarum ini pemeriksaan
di bagian crista iliaca, dextra dan sinistra. Jarak normal dari distansia cristarum ini 26 sampai 29 cm. Selanjutnya itu ada conjugata externa. Conjugata externa ini pemeriksaan dari ujung simfisis pubis dan ujung processus spinosus ruas tulang lumbal kelima. Jarak normalnya dari conjugata externa ini yaitu 18 sampai 20 cm. Yang terakhir ada pemeriksaan lingkar panggul. Pemeriksaan lingkar panggul ini dilakukan dari atas simfisis pubis ke pertengahan.